Ya, dari LBH NTB mengatasnamakan koalisi anti kekerasan terhadap perempuan. Sebenarnya kan koalisi ini sebenarnya tidak terbentuk saat ini. Koalisi ini sebenarnya sudah pertama kita bentuk ketika ada kasus pelecehan seksual yang terjadi di Bunduran saat itu. Kemudian kita tergabung bagaimana semua lembaga dan organisasi masyarakat sipil yang punya concern terhadap kasus-kasus kekerasan, kita bergabung untuk isu ini. Nah, terkait kasus yang terjadi saat ini yang menimpa teman kita D terhadap teman-teman jurnalis ini sangat harus mendapat perhatian khusus karena banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi itu penegak hukum itu selalu meminta kepada korban, antara korban dan pelaku itu memilih jalan damai seperti itu. Ini tidak bisa dibiarkan karena kita harus memikirkan bagaimana korban itu mendapat keadilan seperti itu. Bagaimana juga pasal-pasal yang diberikan di dalam kasus ini juga tidak memberikan keadilan kepada korban. Nah, oleh karena itu kami dari koalisi yang tergabung dari beberapa lembaga dan juga termasuk teman Aji dan Amsi mendesak aparat penegak hukum agar kasus kekerasan pelecehan seksual terjadi pada pimpinan redaksi media online dilakukan proses hukum seadil-adilnya bagi korban. Karena sebelumnya kasus ini sebenarnya sudah dilakukan BAP, tetapi di mana kasus ini diberi pasal 281 menurut KUHP untuk menjerat pelaku ini tidak tepat digunakan. Sebenarnya pasal tersebut seharusnya hanya menjerat orang yang telanjang di muka umum, bukan orang yang mengalami pelecehan seksual dengan bersentuhan. Sementara kasus ini harusnya menggunakan pasal 289 pidana penjara 9 tahun karena sudah sempat melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan si korban kesakitan di bagian tubuh tertentunya seperti itu. Okay. Kemudian dari rekomendasi koalisi ini juga kita menyepakati mendesak aparat penegak hukum untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terjadi lebih kepada responsif gender dengan menempatkan perempuan itu sebagai korban yang harus dilindungi. Karena Indonesia ini sebenarnya kan belum memiliki kesetaraan perlindungan hukum, meskipun di dalam undang-undang kita kan undang-undang PKDRT sudah ada perlindungan bagi korban, tetapi terkait kasus kekerasan seksual itu sendiri belum ada seperti itu. Sedangkan kalau kita menjurus kepada undang-undang RUPKS, kita mengatur 9 bentuk kekerasan, sedangkan di dalam KUHP belum mengatur seluruh bentuk-bentuk kekerasan yang ada, sehingga itu menjadi kesulitan ketika di dalam pembuktian. Dan adapun bagian rekomendasi yang kita desak juga kepada aparat penegak hukum adalah mendesak aparat penegak hukum dapat menciptakan kesetaraan dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Kenapa disebutkan seperti ini? Karena banyak kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi itu yang disalahkan itu justru yang perempuannya. Kenapa dia terjadi kekerasan? Mungkin karena dia memakai pakaian yang tidak sopan sehingga dia dilecehkan. Padahal kalau berpikir kasus-kasus yang masuk ke LBH NTB sendiri justru banyak kasus-kasus pelecehan seksual dari mereka juga memakai hijab dan cadar. Dan siapa yang disalahkan? Masa iya perempuan juga harus disalahkan? Ya pikiran pelakunya, otak mereka aja yang kotor seperti itu. Makanya kita harus bagaimana perempuan itu tidak didiskriminasi di hadapan hukum seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.